Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku semua? Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi, memelihara, dan memberkati dalam kehidupan saudara, hari lepas hari. Amin. Saudaraku, belakangan ini kita banyak mendengar, membaca di media publik, menyaksikan di media sosial, mungkin ikut membicarakan, mendiskusikan tentang kepemimpinan nasional di negara kita. Terkait dengan rencana pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan di lembaga apapun selalu menarik, tak terkecuali kepemimpinan nasional. Bahkan ada yang mengulik penampilannya, kemampuan intelektualnya, kekayaannya, latar belakangnya, kehidupannya, masa lalunya yang harus memenuhi kriteria tertentu, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Memang harus demikian ya. Bagaimana menurut pandangan Alkitab? Apa yang menjadi dasar pertimbangan seseorang terpilih menjadi pemimpin? Bagaimana prosesnya? Kita akan menemukan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan memilih pemimpin dari hatinya. Tuhan menyuruh Nabi Samuel pergi ke Bethlehem untuk mengurapi salah satu anak dari Isai menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel melihat Eliab, anak Isai, dia yakin, sungguh inilah orang yang akan diurapi Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Saudaraku, meskipun Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai, tetapi Samuel belum mengenal yang mana orangnya, siapa namanya. Setelah Isai menyuruh ketujuh anaknya berjalan di depan Samuel, tidak satu pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 11 menceritakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat selanjutnya, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Saudaraku, yang menarik atau membuat penasaran, mengapa Tuhan memilih Daud bukan yang lain? Apa istimewanya? Dari bacaan tadi kita menemukan jawabannya. Tuhan melihat hati. Apa maksudnya? Daud pada waktu muda sudah menyatakan dalam hatinya dan kerinduannya kepada Allah selaku gembala rohani. Hati Daud yang sungguh-sungguh mendambakan Allah. Itulah alasan utama Allah memilih Daud sebagai raja berikutnya di Israel. Sebagai seorang gembala, pekerjaan ini kelak akan dimengerti sebagai simbol perannya sebagai gembala atau pemimpin umat pilihan Allah. Saudaraku, apa maknanya bagi kita orang percaya yang hidup sebagai bagian dari bangsa yang ada kalanya kita milih pimpinan untuk memerintah? Bagaimana kita juga menghayati bahwa Tuhan juga berkarya
dalam menentukan pemimpin di negara kita. Saudaraku, sesungguhnya Tuhanlah yang menetapkan pemerintah-pemerintah yang ada. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 menegaskan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Selain menetapkan pemerintah, Tuhan juga berkenan memilih pemimpin pemerintahan dengan melihat dari hatinya. Artinya, Tuhan akan memilih pemimpin yang hatinya lekat dengan Tuhan, yang merindukan dan menghayati Tuhan Allah sebagai gembala dalam hidupnya, yang sering disebut dengan takut akan Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih, maka Tuhan berkenan menyiapkan melalui proses dalam kehidupannya yang oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga saatnya memimpin dalam pemerintahan menjadi pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan, yang menjadi berkat, amanah, dan diperkenan Tuhan. Saudaraku, demikian juga ketika kita akan memilih pemimpin di lembaga-lembaga yang ada, demikian juga dalam pemerintahan di negara kita. Tuhan yang akan menentukan dan menetapkan pemerintah termasuk pemimpinnya. Tidak salah kalau kita sebagai warga negara Indonesia peduli dengan proses itu. Dan itu baik, bahkan harus, untuk memikirkan bahkan menentukan pemimpin pemerintahan. Tapi tentu tidak mungkin semua calon menjadi pemimpin. Hanya satu saja di antara para calon pemimpin. Dan yakinlah bahwa ketika Tuhan Allah yang menentukan, menetapkan dan memilih pemimpin, pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Sama seperti ketika Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul, yakinlah Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi landasan dalam kehidupan kami selanjutnya untuk menentukan pemimpin yang akan kami pilih. Kami yakin Engkau sendiri yang akan menyatakan karya-Mu untuk kebaikan dan masa depan bangsa dan negara kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.